Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sekarang kita akan belajar tema 9, Kayanya Negeriku. Subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia. Pembelajaran 1, kelas 4. Nah, sebelumnya ada yang masih ingatkah tentang kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan? Nah, jadi jika hak dan kewajiban dapat dilaksanakan dengan seimbang, termasuk terhadap lingkungan, maka kehidupan kita pun akan berjalan dengan baik. Kita akan dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan kita juga akan terhindar dari bencana alam. Nah, selanjutnya di sini ada teks konservasi elang dan di Halimun Salak. Burung elang Jawa, Nicetus bartels, merupakan acuan lukisan burung Garuda. Namun, kini jenis burung itu nyaris punah. Penyebab utamanya berkurangnya populasi burung elang Jawa adalah kerusakan habitat tempat hidupnya. Kerusakan tersebut disebabkan karena adanya bencana alam maupun alih fungsi hutan menjadi ladang atau perkebunan. Ada pula perilaku manusia yang menyebabkan populasi burung ini semakin menyusut tajam, yaitu perburuan. Burung elang hasil perburuan diperjualbelikan dan dijadikan koleksi pribadi. Oleh karena itu, Indonesia berupaya melakukan usaha pelestarian, salah satunya di Taman Nasional Gunung Salak. Namun, usaha itu juga tidak mudah dilakukan. Penyebabnya yaitu minimnya perhatian dan dukungan pembiayaan untuk penandanan burung. Misalnya Indonesia masih memakai metode lama, yaitu dengan memasang semacam bendera kuning di sayap. Sebagai bandingan di Thailand, pemantauan burung sudah berbagai satelit. Sebaliknya, dalam hal pengamatan burung Indonesia masih mengandalkan pengamatan mata. Nah, selanjutnya di sini ada tabel. Adakah kata-kata sukar yang belum kamu ketahui? Jika dituliskan dalam tabel berikut, kemudian carilah arti kata-kata tersebut. Yang pertama ada konservasi, yang artinya pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan pengawetan, dan pelestarian. Yang kedua ada populasi. Artinya jumlah penghuni, baik manusia maupun makhluk hidup lainnya pada suatu satuan ruang atau daerah tertentu. Yang ketiga ada habitat, yang artinya tempat hidup organisme tertentu. Yang kedua, tempat hidup yang alami bagi tumbuhan dan hewan. Yang ketiga, lingkungan kehidupan asli. Yang keempat ada koleksi. Koleksi artinya kumpulan benda atau barang yang sering dikaitkan dengan minat atau hobi. Yang kelima ada metode, yang artinya cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaannya. Suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Yang terakhir ada satelit. Satelit artinya benda langit yang mengorbit benda langit lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Ada dua jenis, satelit alam dan buatan. Selanjutnya di sini ada peta pikiran. Dari bacaan konservasi elang di Halimun Salak, kamu mengetahui beberapa dampak kegiatan manusia terhadap populasi burung elang Jawa. Apa sajakah itu? Lengkapi peta pikiran berikut. Di sini ada dampak kegiatan manusia terhadap populasi elang Jawa. Yang pertama ada perburuan, selanjutnya ada perdagangan ilegal, kerusakan habitat,
ahli fungsi hutan. Nah, selanjutnya ada tugas untuk kegiatan wawancara. Laporan hasil wawancara yang pertama, ada orang tua. Jawabannya, menanami pekarangan dengan berbagai tanaman. Yang kedua, ketua RT. Pencegahan pencemaran lingkungan. Yang ketiga, ketua RW. Melarang perburuan tanaman langka. Yang keempat, tetangga. Jawabannya melarang perdagangan hewan langka. Yang kelima, teman sekelas. Jawabannya reboisasi atau penghijauan. Yang keenam, ada anak tetangga. Jawabannya tebang pilih tanaman. Yang ketujuh, ada bapak guru. Jawabannya melarang perburuan hewan yang dilindungi. Yang kedelapan, ada ibu guru. Jawabannya, penanaman hutan bakau di pesisir pantai. Yang kesembilan, narasumbernya dari paman. Jawabannya, tidak membuang sampah di sungai. Yang terakhir, nama narasumber dari bibi. Jawabannya, membersihkan lingkungan sekitar. Nah, seperti yang telah anak-anak ketahui, bahwa konservasi merupakan pemeliharaan dan perlindungan makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan lingkungannya, seperti air dan tanah, secara teratur untuk mencegah kerusakan kemusnahan dan dengan jalan pelestarian. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita melakukan hal tersebut, bisa dimulai dari lingkungan terkecil kita seperti di rumah, di sekolah, dengan berlatih melakukan konservasi terhadap tanaman. Telah kita ketahui bersama bahwa bangsa Indonesia memiliki kekayaan flora dan fauna, baik dari jumlah maupun beragam jenisnya. Flora berarti tumbuhan, fauna berarti hewan. Bangsa Indonesia sendiri memiliki jenis flora dan fauna, yaitu memerlukan konservasi untuk menjaga kelestariannya. Ada sebagian dari flora dan fauna tersebut telah menjadi simbol nasionalisme bagi Indonesia, seperti komodo, cendrawasih, burung elang Jawa, bunga anggrek, bunga rafflesia, bunga cempaka, bunga melati, dan lain-lain. Nah, di sini selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Bungong Jempa. Nah, selanjutnya kita menyanyikan lagu Bungong Jempa.
mereka sudah menyanyikan lagu Bunglon Jempa. Di sini ada teks percakapan, yaitu Ayah dengan Benny. Saat asik bernyanyi, Ayah Benny diam-diam memperhatikan dan mendengarkan ketika selesai bernyanyi. Ayah bertepuk tangan. Ayah, wah anak ayah pandai bernyanyi, suaranya pun merdu. Benny, ayah, Benny jauh di malu nih. Ayah, loh kenapa malu? Benny, sebenarnya Benny tidak mengetahui arti lagu itu, ayah. Ayah, oh kamu ingin mengetahui artinya? Benny, iya dong ya, ayah. Baiklah, ayah akan beri tahu arti lagu Bunglon Jempa. Bunga bunga cempaka terkenal di Aceh. Bunga terlebih indah sekali, putih kuning bercampur merah, mekar sekuntum indah rupawan dalam sinar bulan. Dalam sinar bulan, angin ayunkan gugur bersusun yang sudah layu harum. Baunya kalau dicium alangkah harum si bunga cempaka. Ayah, iya betul, bunga cempaka adalah bunga yang sangat harum, Benny. Wah, selama ini Benny hanya mengetahui bunga mawar dan melati saja yang harum. Ayah, bunga cempaka warnanya putih dan baunya harum. Banyak orang menyukai keharuman bunga cempaka, dan keharuman bunga cempaka ini dimanfaatkan untuk membuat minyak wangi. Benny, wah hebat ya, ayah. Ayah, itulah kelebihan manusia. Benny, kita dapat memanfaatkan alam sesuai kondisi geografis tempat kita tinggal. Kamu tahu tidak bahwa setiap negara memilih bunga tertentu sebagai simbol negara? Benny, wah, Benny belum mengetahuinya. Ya, lalu bagaimana memilihnya? Ayah, berdasarkan kondisi geografis, setiap negara pasti ada jenis tanaman bunga yang banyak tumbuh baik di negara lain, tetapi tidak banyak tumbuh di negara lain. Nah, dari jenis tanaman itulah dipilih bunga sebagai ciri khas negara tersebut. Benny, oh begitu ya. Ya, ayah, itulah salah satu contoh aktivitas manusia yang menunjukkan adanya keterikatan dengan keadaan alam di lingkungannya. Nah, salah satu aktivitas manusia yang menunjukkan adanya keterikatan dengan kondisi geografis di lingkungannya adalah menentukan bunga nasional. Setiap negara berbeda-beda, contohnya di Indonesia bunga melati, di Jepang bunga sakura, di Belanda bunga tulip. Nah, di sini ada berdiskusi. Konservasi terhadap flora dan fauna merupakan salah satu contoh perwujudan pelaksanaan hak dan kewajiban manusia terhadap lingkungan alam. Bersama kelompok, diskusikan bentuk-bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, itu sudah cukup. Di sini ada tindak lanjut berupa tugas. Anak-anak, ibu ada tugas untuk di rumah. Kerjakan dengan orang tuamu. Ajaklah orang tuamu menanam pohon di pekarangan rumah. Nah, cukup sekian pembelajaran tema 9, subtema 1, kelas 4. Wabillahi taufiq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak.